Saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru, para ustadz, bapak pengawas, bapak kepala sekolah yang sudah merelakan waktunya hadir di acara saya pada siang hari ini. Karena saya sangat paham begitu padat jadwal sehingga sangat luar biasa sekali merelakan waktunya untuk saya. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Haryanto yang sudah sangat luar biasa merelakan waktunya dari Pengalengan untuk saya, Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Jernih 1 yang juga sudah sudi hadir di acara pada diseminasi guru penggerak modul 1.4 ini. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur sekali karena saya masih diberi kesehatan, Bapak Ibu guru semua masih bisa berkumpul, berdiskusi, kita bisa bersilaturahmi di ruangan kita di SD Jernih 1 ini. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah. Amin. Baiklah, para bapak, para ibu, bapak pengawas dan bapak kepala sekolah, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua saja saya mohon dengan hormat. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Jernih 1 yang selama beberapa bulan ini beliau sudah luar biasa meluangkan waktunya untuk program-program saya dan mulai berdampingan, kemudian sangat sekali memfasilitasi saya, sangat menyadari sekali memanage waktunya untuk segala kesibukan yang saya kerjakan. Kepada yang terhormat kami persilahkan Bapak Dumali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nasta'in wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas di Kecamatan Jernih, yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar ya dari Sekolah Besar dan Jernih 1, juga ini merupakan satu keluarga dan tambahan 2 dari Jernih 4. Yang penting minimalnya 10 peserta itu, yang gak usah seminar itu bisa dilaksanakan. Ya mudah-mudahan bisa seminar pada siang hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui rentetan dari guru penggerak itu ya cukup banyak sekali ya, karena memang guru merupakan tuntutan ya dari Bapak Menteri atau yang sekarang itu disebut sebagai Mas Menteri Pak Nadiem Makarim itu ya, perubahan yang cukup ya kami sekali, bukan hanya di bidang pendidikan, semuanya memberikan perubahan di bidangnya masing-masing ya. Ada perubahan inovasi, maksudnya tidak tetap saja, yang jelas kita bisa mengadakan suatu perubahan dalam dunia pendidikan khususnya ya. Juga dinas-dinas yang lain meskipun puskesmas dia berinovasi, RSUD berinovasi, ya semuanya berinovasi. Ini semuanya sudah menjadi tuntutan dari program pemerintah. Oleh karena itu, ya kita kalau tidak mengikuti akan tertindas atau tertinggal, ya. Tertinggal. Contohnya yang saya rasakan saya sendiri, ya
tapi saya sudah full masa muda-mudanya ya. Kalau bernostalgia ya seperti ini ya, cuman yang muda-muda ini masukan enggak ya. Kalau dulu diklat sering mengerok Pak Kemadi saat saya dibutuhkan untuk membuat portfolio full enggak contalan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kita bekerja dengan hati saja dan bekerja dengan akal pikiran. Ya. Jadi kalau bekerja dengan hati enjoy, enak seperti itu. Karena dengan rasa keikhlasan membuat ada bos pangkat TV seperti itu. Karena saya berangkat hati, alhamdulillah syukur saya kepada Allah SWT karena memang saya diberi kenikmatan cukup banyak ya, diberi kenikmatan cukup banyak. Saya bisa diangkat dengan ya tanpa bayar maksudnya ya. Ini tahun 2027 maksudnya ya, setengah bulan setengah tahun sudah dipanggil untuk ikut sertifikasi Pak. Ini biar kita untuk memberikan semangat pada anak saya. Betul, tidak apa-apa. Ini kan juga budaya positif. Kalau yang baik ambil saja, kalau tidak baik pengalaman saya tidak usah diambil. Seperti itu. Ya, jadi berangkat dari hati saja yang ikhlas, jangan berangkat dengan dari akal pikiran. Kalau berangkat dengan akal pikiran, wah luar. Ya, tak seperti wah ada mesin lebih. Seperti itu. Ya, kalau memang mau kita berbuat, mau mengadakan perubahan, berinovasi. Saya salut dengan Pak Jarod dengan hanya modal, ya modal kemampuan, kesemangatan, dia berangkat dari ya titik bukan K2 ya, dia selalu menunggu sampai bosan rasanya. Dia pun sudah punya kesempatan sampai pada ambang batas nilainya dalam seleksi BPKK ya. Tapi barusan sudah ada tercari juga karena masih di atasnya ada kategori 2. Yang mudah-mudahan kesuksesan ini, kalau Allah memberikan kesuksesan Pak Jarod, ya biasanya disampaikan. Saya hitung-hitung, saya dulu diangkat oleh sekolah, tak senapa di kapas, paling sertifikasi, udah di morot dulu, tak morot tingkat, ya yang cukup melelahkan PLPD. Kalau sekarang mudah model PBG, angkia sekolah lambat, ada portofolio prosesnya sertifikasi itu, ya PLPG, ya tingkat tengah bulan. Terus setelah itu berubah PBB, sekolah untuk kalian setengah tahun. Makanya sekarang sudah ada keempat, kalau model 1 ini sudah masuk pada profesi itu ya. Jadi kalau sudah dipegang sertifikat pendidik ini seperti Pak Jarod sudah lulus, nanti bisa diajukan syarat untuk mendapatkan tunjangan NUP 3. Nah, seperti itu memang syarat utama bukan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya tadi saya tanya Pak Jarod apa yang akan saya bahas terkait dengan seminar ini, dan cuma membuka saja Pak Kemadi dan terkait dengan budaya positif, terus tanggapan terkait dengan guru pemberdayaan. Baik, saya bahas satu persatu ya. Budaya positif ya, budaya itu merupakan kebiasaan ya, atau wisata isi wisata ya. Jadi kebiasaan dulu ya, baik di kelas untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya itu merupakan
tugas pokok dan fungsi guru. Ya, seorang guru. Anak apa pada guru nikah ngajari, didik, memberikan penilaian seperti itu. Ya, tapi sekarang seakan-akan betul cuma namanya saja pendidikan karakter yang viralkan cuma ke dalam nol itu, karena mulai mereka membangun mongko itu apa apa kisah mungkin orang seperti itu. Jadi itu sebenarnya cuma hanya dalam istilahnya itu seperti tadi LDK pertama literasi ini, terus pendidikan karakter, yang hanya keduanya numerasi matematika, yang juga survei lingkungan belajar ini lingkungan belajar. Jadi memang nilai dan sikap pendidikan karakter, kebiasaan, tingkah laku dan sikap siswa ya yang dikerjakan, yang dibuat dalam sehari-harinya. Jadi kebudayaan positif ini sangat mendukung sekali kepada seorang guru. Tatkala Pak Calon masuk pada PGB, pertama calon guru penggerak, nantinya kalau sudah lolos bisa menjadi PGB, dia pun apa zamannya dari pemerintah yang tunggu saja. Yang penting nggak usah sekarang itu memang kedengarannya yang lulus PGB yang menjadi guru penggerak akan diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, yang kepala sekolah akan diangkat pengawas. Jadi tidak usah memikirkan itu dulu, laksanakan saja. Ya, apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi tagihan, apa yang menjadi permintaan dari Kemendikbud itu kita laksanakan saja. Alhamdulillah nanti akan datang dengan sendirinya rezeki itu. Mulai tidak ada yang ada nuntut akan nggak ada, mau taruh apa kan gitu. Nih, coba saya sering membuktikan, ya, sering membuktikan. Mau dapatkan nggak ada kelakuan mereka taruh seperti itu. Ya, kalau kelakuan ada, ya, nanti ini soal lelah dan nikah. Soal lelah karena kuliah nikah paling sampean yang ngebuluh dan yang ngebuluh seperti itu. Ya, jadi perlu diteladani. Ini satu yang sudah lolos dari SDN Sengit 1 sekaligus mewakili Kecamatan Sengit, Pak Jalon satu-satunya yang akan memberikan contoh pada guru-guru yang lain, baik di intern SDN Sengit 1 akan bisa terimbas pada guru yang lain. Alhamdulillah juga Pak, ini ada tambahan Pak. Ini Bu Nining akan mengikuti Pak Jalon yang sudah lolos di CGP angkatan 7. Ini adalah tambahan ya, mudah-mudahan akan muncul pada guru-guru yang lain khususnya yang PN ini karena pengalamannya lebih banyak ya, pengalamannya sebenarnya lebih banyak daripada sebenarnya masuk sepakat tanyakan Pak Jalon saja dalam pengisian survei ya dulu harus sangat antusias sekali meskipun tidak tahu IT karena Pak Jalon saya mau ngisi sendiri seperti itu ya. Biar sampai di mana kemampuan saya, yang minta tolong tidak boleh, apa sah-sah saja seperti itu. Kan kemampuan itu sudah puas sebenarnya. Ternyata diukur usia saya sudah kurang 4 tahun, ya. Jadi mungkin aplikasi yang sudah menolak tak bisa lolos pada sekolah penggerak itu. Tapi saya senang kalau seperti itu, ya senang Pak mengikuti seperti itu karena memang Sengit 1 harus memberikan teladan pada guru yang impasnya, ya satu-satunya guru yang memberikan teladan yang baik kepada guru yang lain atau SD impasnya memang mulai dulu merupakan SD yang unggul di Sengit 1 karena apa akan dijadikan contoh Pak untuk guru-guru di SDN Kecamatan Sengit. Mudah-mudahan
nanti akan terimbas kepada guru-guru yang lain, hingga nantinya akan bisa belajar sharing dengan guru kami di SDN 1 ya, untuk menambah ilmunya seperti itu. Baik ya, jadi budaya positif itu betul-betul dibiasakan, terbiasa, dibiasakan, jadi mengajar tepat, yang memberikan penilaian, tak lupa dinikah, ya, memberikan evaluasi, memberikan tindak lanjut itu, ya, karena mengajar itu ada planning rencana di RPP-nya, ketika ngawur aja, tak mungkin seperti itu. Jadi kalau ada planningnya guru ya RPP itu ada program semester promisnya, jadi runtut ya itu. Terus berkait dengan budaya positif, saudara, ini sangat positif karena mendukung pada tugas kita di dunia pendidikan. Terus tanggapan terkait dengan guru penggerak ini, ya, saya benar-benar ya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Teron, ya, karena saya tahu sendiri bahkan dia sampai jam 5 dari sekolah menuntut jongkok oleh kalau saya ganggu Pak. Jadi nikah memang kalau sholat zuhur boleh karena di sini memang ada indigo, jadi manfaatkan sarana yang ada di sekolah Pak Teron gitu. Tidak usah beli pulsa, beli paket, tidak apa-apa, ini kepentingan kita juga, kepentingan aset sekolah juga, seperti itu saya. Ya, jadi tanggapan saya terkait guru penggerak sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa akan bermunculan pada guru-guru yang lain, baik di SDN Sengking 1 maupun di SD yang lain di Kecamatan Sengking itu, ya. Baik, terakhir karena saya sudah membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar pada siang hari ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Jumali. Luar biasa sekali sambutannya. Semoga next time akan bermunculan guru-guru yang lebih hebat, karena saya sebenarnya juga masih belajar. Ada di luar sana yang jauh lebih luar biasa dan lebih hebat daripada saya. Berikutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan dan wejangan khusus dari Bapak Pengawas. Saya mohon bagaimana sih ke depannya. Jujur Pak Ahad, pas pertama kali dikumpulkan satu kabupaten, saya itu antara sedih, bangga, capek pas bisa disebut kecamatan Jengki, lainnya tuh semuanya itu kecamatan Sampang, Torjun, semuanya itu antusias dan banyak sekali. Pas kecamatan Jengki itu saya sendiri sudah GTT pula, duduk di belakang, maju ke depan Pak Edi. Itu Pak Edi itu kamu sendiri aja, kebetulan beliau karena guru saya juga, cuma kamu sendiri. Iya Pak, saya ada piringan senyuman saja. Padahal di dalam itu antusias di kecamatan saya jauh dibanding antusias kecamatan yang lain, apalagi Tambelan. Jadi saya harap Pak Har mungkin bisa memberikan power kepada kita semua sehingga di angkatan berikutnya akan lebih banyak lagi. Seperti itu Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Madi selaku Kepala Sekolah Satu, yang saya hormati Bapak Dorong selaku para sumber sekitar ini, yang saya hormati para bapak, para ibu, para ustadz dan ustadzah yang saya hormati dan saya banggakan,
siang ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara sebentar ini yang berjalan lancar dan mudah dipahami. Yang kedua, salawat serta salam ke bulan Ramadan bulan Nabi Muhammad SAW. Wasallam alaihi. Alhamdulillah kita merasakan adanya terang bulan ini. Semoga kita selalu melanjutkan perjuangan. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, Bapak Jarod ini berasal dari honorer yang sudah cukup lama, namun dengan ketangguhannya pada tahun ini dia sudah memetik buah keberhasilan yang tidak lebih, yaitu bibinya dari tidak ada mengumumkan lulus di tahun 22 ini merupakan kebanggaan bagi Bapak. Yang kedua, untuk jadi lulus sebagai guru penggerak tidak tetap Bapak Ibu untuk lulus menjadi guru penggerak ini melalui perjuangan siang dan malam ya Bang. Memang ketabahannya Pak Jarod itu luar biasa, karena dulu saya pernah bertanya kepada Pak Jarod, menurut Mas Wispo sangat semangat sekali dia Pak, karena kami tahu bahwa masih itu dia ada di proses luar biasa Pak Jarod. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, pemilihan ini akan dilakukan secara bertahap. Bapak Ibu menyelesaikan hasil Bapak Jarod sebagai narasumber akan menyampaikan atau bahkan kepada para bapak dan para ibu untuk diseminasi, yaitu proses interaksi bergabungan. Mohon para bapak dan para ibu jangan sampai patah semangat, termasuk ini yang masih honorer. Kita katakan bahwa saat kita ini sudah menjadi guru penggerak, tidak hanya di tingkat kecamatan, tapi akan berkelanjutan bisa dipakai Dewan Timur dan para ibu. Bahwa jabatan ini Pak Jarod harus banyak berarti menyampaikan ini. Dan saya yakin Pak Jarod ini biasa ada pertemuan walaupun sebagai biduan, tapi di situ tidak ada kecenderungan asalkan kesempatan. Mungkin ini 6 kali sebenarnya ya Pak, 6 kali dengan pelaksanaan ini dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya oleh Pak Jarod, kemudian ditambah dengan grup bagi guru penggerak, juga pengetahuan ini akan bisa diterima dengan baik, karena saya tahu Pak Jarod ini orangnya sangat sederhana, tidak sombong, sehingga kesombongan ini tentu tidak menyenangkan, karena kalau sombong itu tidak mau menerima pengetahuan dari level di bawahnya. Tapi Pak Jarod ya kepada teman-teman itu dianggap sangat-sangat bermanfaat. Jadi masukan apa saja selalu diterima. Tenang kok dengan Bapak Jarod. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan bagi teman-teman kita, khususnya di JG 1 ini, untuk bagaimana caranya untuk menjadi guru penggerak. Jangan patah semangat, jangan
kesempatan untuk maju untuk belajar sehingga bisa meraih keberhasilan seperti Bapak Jarod. Saya teringat bahwa ada guru SMP yang namanya Pak Yoyo, masih honorer juga itu sudah luar biasa. Di Kabupaten Sampang sudah terbanyak, dan beliau tidak pernah semangat, tidak putus asa. Beliau juga bisa memimpin di depan. Dan pada awalnya kalau sudah berdiri di depan itu kita ada grogi itu sudah wajar, dan tidak wajar kalau tidak ada grogi. Monggo Bapak dan Pak Ibu kita semangat untuk ada Bapak Jarod dapat banyak tanah, karena Bapak Jarod ini sekarang ini sudah luar biasa, dapat menampung informasi awal dari teman-teman sama-sama guru beneran. Demikian Bapak dan Pak Ibu, kita tetap semangat, jangan putus asa, tetap ikhlas. Insya Allah hasil yang disebut tadi oleh Bapak Jarod tidak mengkhianati proses. Demikian para ibu, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pengawas Bapak Harjanto atas ujangannya dan kata-katanya sungguh luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang luar biasa ini bisa bermanfaat untuk saya dan untuk para Bapak Ibu guru semua. Nah, berikutnya sebenarnya di session ini santai saja. Saya tidak akan melakukan presentasi yang terlalu teoritis karena kenapa? Sesungguhnya yang ada di depan saya jauh lebih hebat daripada saya secara teori. Sungguh saya juga masih belajar. Kalau Tuhan bilang Jero sudah biasa di depan, bicara di depan. Tapi ini levelnya beda. Kalau biasa di depan panggung, yang di depan guru-guru yang notabene sudah berpengalaman jauh lebih luar biasa sebelum saya. Boleh next mungkin langsung Mas. Nah, jadi sebelum kita belajar di sini sebenarnya Pak, di grup penggerak itu tahun kemarin angkatan kelima 9 bulan, dan di angkatan saya alhamdulillah 6 bulan. Tapi 6 bulan itu dihabiskan di Zoom selama 1 minggu full. Kalau tidak pagi sampai sore, sore sampai malam. Kalau tahun kemarin itu 50% Zoom, 50% akan ada tatap muka. Karena mungkin dana pembiayaan kabupaten kita yang kecil, karena harus ada koordinasi dari pusat dan kabupaten, ternyata begitu. Di daerah lain, Pak Jumali juga mempelajari di Kabupaten Bangkalan, ternyata lokakaryanya di hotel, bahkan pendanaannya besar berpuluh-puluh juta. Nah, kalau di Sampang mungkin di sekolah. Jadi kegiatan pertemuannya di sekolah dan dananya seadanya, tapi kita tidak memikirkan ke sana. Satu yang saya heran kepada teman-teman, kenapa antusiasnya sangat minim. Jadi saya juga membaca Pak Jambiar, saya juga belajar dan bertanya kepada teman-teman, pada Bapak Ibu guru semua. Jadi bahasanya gini, ngapain sih orang ikut guru penggerak? Sering oleh apa? Sering oleh apa? Lesuh iya, padahal saya nggak pikir ke sana loh Pak. Tahun sebelumnya saya ditugaskan menggantikan Pak Jumali di tingkat nasional. Inilah yang saya bawa tingkat nasional Pak. Nah, jadi di literasi nasional kemarin saya membuat buklet 3 dimensi. Saya presentasikan langsung di depan Pak Menteri. Ini hasil karya anak-anak saya yang nanti akan dipamerkan di inovasi juga. Tapi kali ini Gerald nggak tampil, nanti yang akan tampil adalah teman-teman saudara saya yang lain, Bapak Saiful. Agar nggak kelihatan satu guru saja yang akan bekerja dan kelihatan tergerak, tapi semuanya juga akan bergerak nanti di inovasi Pak. Nah, sesuai dengan labelnya guru bergerak, tergerak dan hati dulu, baru kita bergerak. Berhasil atau enggak ya kita nggak tahu, yang kita
kita bergerak dulu, barulah kita bisa menggerakkan. Kalau kita tidak tergerak, mana bisa kita bergerakkan, Pak? Jadi dari hati dulu, baru tergerak, barulah kita akan bergerak dan bisa menggerakkan semuanya. Betul sekali, Pak. Nah, jadi program yang saya angkat nanti ke depannya di akhir adalah GTT. Karena saya berangkat dari GTT sendiri. Nah, pada waktu itu sebenarnya di guru penggerak ini bukan perang kemampuan seperti teman-teman PBG, Pak, tapi perang pengabdian dan keikhlasan. Kalau di PBG itu perang harus yang begini tugasnya. Di guru penggerak enggak, Pak. Tidak sesulit yang teman-teman dibayangkan. Apapun bisa diterima oleh para fasilitator, beneran, Pak. Hanya saja kalimat teman-teman itu gini, boleh jadi laporan ruwet online, ruwet ceria bukan, kota mampu. Tidak mampu dan bebannya dulu yang dibicarakan sebelum terjun. Kalau saya kebalik, Pak, terjun dulu, berhasil gak berhasil ya udah terserah di belakang, karena pemerintah itu menyelenggarakan sesuatu pasti ada tujuannya. Khawatir jelas lah, saya manusia bukan robot, bukan malaikat juga. Kekhawatiran dan beban itu jelas. Jarak itu, Pak, identik dengan besarnya nama jernih satu. Jadi kalau dengar kata jarak pasti di atasnya ada jernih satu. Nah, jadi itu beban saya karena mungkin karena karir saya dari nol sampai berdiri sekarang ini didorong luar biasa oleh jernih satu. Dari saya bukan siapa-siapa, Pak. Dari saya ini sampai sekarang alhamdulillah. Kemudian saya itu menggerakkannya sempat pesimis. Subhanallah, menggerakkan guru-guru gimana ya? Bicara di depan guru gimana caranya? Saya cuma GTT. Nah, oh iya, akhirnya saya akan mengangkat program di tahun depan itu. GTT itu adalah kalau misalnya guru tidak tetap, saya rubah menjadi persepsinya Good Teacher Transformation. Jadi guru yang baik dan akan mengikuti transformasi. Nah, jadi dari GTT yang menjadi pesimis dirubah menjadi persepsinya optimis. Seperti itu program yang akan saya buat, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Saya berterima kasih kepada teman-teman ini, mas-mas semuanya, guru-guru yang ada di sini, karena luar biasa. Sebenarnya ini hal tersirat yang tidak dirasakan oleh guru. Program Merdeka Belajar. Kenapa saya sangat semangat sekali? Pertama, saya harus menggunakan platform Merdeka Belajar dalam satu sekolah ini. Alhamdulillah, semua guru-guru jernih satu lebih awal selesai dibanding sekolah lain sampai ke Singapura. Apapun tabungan, kita harus juga menyadari seperti apa kemampuan dan berbagai macam guru. Kita juga tidak boleh egois karena kita juga belajar. Suatu saat kita akan jadi pemimpin menurut Pak Imam seperti itu. Jadi yang saya dapat mungkin di sini, gimana sih caranya jadi pemimpin yang baik? Saya mempelajari sosok semua satu persatu yang ada di sekolah ini. Saya jadi hati-hati karena saya tipikalnya itu menganalisis orang, Pak. Oh, ternyata Bu ini kayak gini ya. Oh, Pak Jumali kayak gini ya. Oh, ternyata Pak Saiful gini. Oke, kalau dengan Bu Magus kerjanya harus gini. Oh, berarti saya harus begini. Oke. Berarti kalau kerja sama Mas Yuyuk itu gini. Oke. Oh, berarti kalau sama Pak Hanafi saya harus gini. Jadi saya menganalisis satu persatu sehingga saya seolah-olah harus punya 1000 topeng untuk bisa masuk ke dalam satu persatu dan memahami sikap beliau-beliau yang luar biasa. Dan dari situ saya belajar. Langsung Mas, langsung kayak ada foto-fotonya mungkin biar gak terlalu. Oke, visi yang saya angkat yaitu mewujudkan cerdas berkarakter dan berjiwa Pancasila. Ini udah umum deh ya. Jadi cerdasnya anak jernih satu bukan cerdas secara intelektual, tapi saya ini cerdasnya yang punya karakter, yang lulus dari situ itu jernih satu gitu. Kelihatan, bukan ya udahlah ini anak-anak kayak seperti siswa keluar pada sekolah yang lain, tapi saya ini tuh jernih satu. Apalagi kita unik, Pak, ada UMI yang tidak dimiliki sekolah lain. Kita AKM-nya teknologi digitalnya dari kelas bawah sampai kelas atas tidak dimiliki oleh kabupaten lain, hanya SDN jernih satu. Kecamatan lain tidak punya.
Dan itu yang saya angkat. Saya Pak bukan perempuan waktu di interview, tapi saya begini cerita saya. Apa motivasi kamu menjadi guru penggerak? Kalau yang lain tuh saya akan buat program yang gini karena saya bisa gini. Kalau saya gini, kalau saya enggak Pak. Kemarin jujur mungkin jawaban saya cuma simpel. Kenapa motivasi kamu menjadi guru penggerak? Saya simpel saja Pak. Karena saya masa kerja saya di sekolah saya masih tergolong tinggi. Saya masih belajar. Ketika saya mendaftar guru penggerak, tujuan saya hanya satu. Nama saya besar oleh sekolah saya, dan kini saatnya saya membesarkan sekolah saya. Mungkin semua orang itu becek banget jadi guru penggerak itu perjuangannya capek banget. Enggak, kalau saya santai aja. Karena kita juga punya banyak tugas tanggung jawab yang lain ya Pak ya. Tapi syukurnya guru-guru sekolah itu dan Pak Jumali khususnya menyadari kan kalau misalnya kita terbentur jadwal, kita handle yang lain. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada guru-guru yang luar biasa memfasilitasi dan bisa mengerti jadwal saya yang luar biasa. Nah, saya harap Pak, karena saya masih ada tugas 5 kali seminar, jadi mungkin di seminar berikutnya kalau saya bertemu dengan guru-guru sekecamatan di KKG dulu di wilayah. Nah, kemungkinan saya akan mengundang Pak Har lagi atau dengan Pak Jailani nanti. Jadi saya menginginkan gimana sih caranya teman-teman di SD lain juga punya antusias dan termotivasi Pak. Karena daftar aja lah, udah alhamdulillah. Komit yang daftar antusiasnya sudah paling sedikit dan paling terakhir Pak. Saya dan ini waktu itu yang ditugaskan Bu Indah dan alhamdulillah. Nah, kalau kita bandingkan dengan kecamatan Sokobener, memang sedikit yang terima. Yang daftar banyak. Nah, itu lebih diapresiasi lagi. Alhamdulillah di angkatan ke-78 luar biasa ada penambahan. Semakin kesini semakin antusias. Hanya jernih yang tidak ada yang daftar sampai angkatan ke-8. Termasuk dari TK, SD, SMP. Lanjut Mas. Nah, jadi sebenarnya kalau secara teori semuanya sudah tahu karena ujung-ujungnya tetap P5 itu profil pelajar Pancasila. Bahkan ini sudah dielung-elungkan, sudah semuanya tahu. Jadi saya tidak akan membahas lagi Mas. Semuanya pasti sudah tahu dan sudah dibandingkan dengan Pak Menteri kurikulum yang baru. Jadi cuma tinggal eksekusinya sekolah kita seperti apa. Nah, jadi sebenarnya Pak Har dan guru-guru semua, apa yang saya dapat di guru penggerak ini bukan instan saya kerjakan sekarang saat saya menjadi guru penggerak. Tapi ini sudah saya melakukan 5 tahun proses perjalanan. Jadi di setiap perjalanan saya biasanya saya itu melakukan observasi lebih luas. Di situ misalnya kepada Kapolsek, kiai, semuanya tokoh masyarakat yang ada di desa ini. Tahun ini saya akan membuat yang lebih besar lagi ke tingkat kabupaten, membawa anak-anak saya. Itu rencana saya. Perkara tidak berhasil, Allah yang memutuskan. Karena saya sudah berkoordinasi dengan perpustakaan, karena kita sudah cukup berkontribusi besar dengan perpustakaan, ya di lomba storytelling. Tapi ya hasilnya begitulah. Dibilang patah semangat, iya manusiawi, tapi dibilang berjuang masih harus berjuang saya untuk nama sekolah kita. Karena berkali-kali saya lomba, murid-murid kita masih berada di posisi 2-3 belum di juara 1. Nah seperti itu. Nah jadi sebelum tercipta pojok-pojok baca yang lain, sebenarnya ini sudah lama saya mencipta sendiri dengan biaya saya sendiri dan tenaga anak-anak saya sendiri. Akhirnya jadilah seperti itu. Tapi karena kondisi sarana dan prasarana sekolah kita yang luar biasa menyedihkan dan luar biasa membanggakan, akhirnya saya turunkan kembali Pak. Ini hasil POP tahun kemarin. Kalau tahun ini Pak Saiful yang ditugaskan di bidang numerasi Pak. Nah kalau tahun kemarin literasi. Lanjut lagi Mas. Terus, nah ini
ini yang tentang budaya positif. Ya, jadi kalau mendengar kata Pak Jeron itu biasanya di akhir tahun semester 2 pasti ada mini konser. Itu saya sudah angkatan kelima. Jadi biasanya itu saya membuat pagelaran tari, drama atau drama musikal, semuanya, atau pewayangan atau konser secara virtual dulu sudah saya lakukan sesulit apapun. Meskipun berhasil enggaknya ya lebih banyak berhasilnya, manusiawi kan, karena wilayah kita, keadaan alam kita kan beda. Nah, mungkin anak-anak yang di sini bisa, tapi anak-anak yang sebelah sana tidak bisa. Tapi gimana tugas kita? Harus membuat lebih berhasil lagi. Nah, jadi anak, saya punya satu cerita lucu. Anak ini, anak yang notabene luar biasa sikap dan kenakalannya. Ingat dengan Faiz. Ini nih Pak. Ini kalau ini nih keluar, lambang rambutnya keluar. Tapi Faiz itu ternyata memiliki keunikan yang luar biasa. Setelah saya pegang, Faiz itu ternyata memiliki keunikan yang tidak ditemukan. Karena cita-citanya kalau tidak salah dia ingin menjadi kontraktor. Maka dia sangat luasa sekali saat pembelajaran rekonstruksi bangunan rumah. Cara menghitungnya cepat, bukan cara penghitungan biasa. Harus ada rekonstruksi ruangnya. Nah itu mampu. Kalau sikapnya jangan ditanya. Kalau guru berlari dia terbang. Kalau gurunya terbang dia bisa pakai sayap. Luar biasa Pak. Ini kasus setiap hari nggak buat kasus. Nah tapi lambat laun dia bisa mulai mengikuti sampai nari aja dia mau. Supir bego benar sekali Pak jadi kontraktor. Nah ternyata dia punya kecerdasan yang lain. Nah seperti itu. Budaya-budayanya sepertinya semua teman-teman sudah tahu. Sudah tahun ini alhamdulillah saya senang sekali karena bukan cuma kelas 5 yang menampilkan pagelaran seperti ini, tapi kemarin Ibu Mantus juga sudah kelas 6. Saya senang sekali. Jadi kelas-kelas berikutnya akan semuanya otomatis akan juga mengikuti dari hati. Tidak paksa kok, tapi ada sesuatu yang berbeda sedikit aja itu udah luar biasa. Oh iya kayak gitu ya jadi satu. Lanjut. Ada yang sebelumnya Mas. Nah ini adalah boneka tangan yang desainnya saya buat sendiri. Yang membuat adalah saya dengan murid-murid yang jelek. Kalau yang bagus juga jujur saya pesan order. Kita juga harus jujur untuk inspirasi. Kalau yang bongel-bongel seperti ini, nah ini buat tangan saya. Yang penting jadi. Nah yang jelek ini saya. Nah bolong-bolong. Kalau yang bagus, alhamdulillah saya order. Enggak apa-apa jujur. Iya yang penting setelah itu saya, tapi desainnya dari saya. Saya ingin buat yang seperti ini. Akhirnya jadi Pak. Dan ini akan dibawa ke inovasi dan dasar. Jadi inovasi ini boneka tangan ini bisa merangkul literasi dan sekaligus budaya. Jadi ini sebenarnya saya membutuhkan video dokumentasi yang akan digunakan oleh guru-guru yang lain. Yang siap kemarin Bu Nining dan Bu Sri Wahyuni yang akan menerapkan di kelasnya. Nah, jangan khawatir Pak, saya juga punya kenang-kenangan manis untuk beberapa sekolah di kecamatan. Jadi next saya akan memproduksi lebih banyak lagi Sakera dan Marlena boneka tangan dan akan saya berikan cuma-cuma kepada sekolah yang saya pilih dan mau saya ajak untuk berkontribusi. Salah satunya adalah Jerjin yang akan saya berikan sepasang boneka tangan Sakera dan Marlena. Ketika saya mengatakan seperti itu, banyak requestannya Pak, usulanya juga boleh, juga boleh. Akhirnya saya skip, saya jaga, saya pilih sekiranya sekolah yang bisa melancarkan program saya. Baru nanti akan saya berikan ini. Jadi sekecamatan insya Allah, karena alhamdulillah KKD juga memfasilitasi saya. Saya juga dapat satu jadwal untuk berikan materi storytelling. Nah disitulah kesempatan saya nanti juga saya akan berikan kenangan ini kepada sekolah yang
Nanti Pak Yud yang ajarnya, lanjut. Nah, jadi kalau kelas 5 itu kalau nggak heboh, bukan kelas 5 namanya Pak. Pilihan ketua kelas saja dicoblos. Panitianya kelas 5 juga, sampai sejelut-jelut itunya. Memang dulu pertama ujian baik. Tapi di balik kritikan pedas itu, saya bukan tujuannya untuk kelihatan keren Pak. Tapi ada suatu yang saya tanamkan ke anak-anak. Demokrasinya, anak-anak suatu saat pasti akan jadi panitia pemilu. Dan euforia kemenangannya siapa tahu kan kita mendoakan anak-anak takut jadi presiden, DPR, ya kan? Jadi memang secara intrinsik dari bahasa seninya itu, secara itunya, wah bisa gaul, sebelum ada ketua kelas, tuh iya pemilih kancingan kemarin. Tapi saya pikirnya satu kali kerja, pelajaran anak, program jalan. Nah, jadi sudah berapa tahun ya? Ini mungkin tahun ketiga. Tahun pertama saya biasa baca cicu. Tahun kedua pakai arisan nama. Tahun ketiga saya mulai pakai ini tapi belum sekeren kayak gini ya. Tahun keempat mulai keren lagi, pakai kotak bener dicoblos. Tahun kelima, tahun kemarin benar-benar pakai panitianya anak-anak, diumumkan pakai surat suara beneran. Saya print untuk kopi itu beneran. Cek gawat ya, karena saya dulu pas di organisasi saya pembagian dokumentasi seperti ini, pembuatan publikasi hal seperti ini. Jadi saya terapkan di anak-anak dan anak-anak senang dan keinget sampai sekarang. Ternyata di pemilihan ketua OSIS periode sekarang sama seperti ini. Dan kata anak-anak, teman-teman saya yang jadi ketua OSIS, alhamdulillah Pak, ternyata apa? Wah ini sampai anak ketua kelas. Dulu kan dulu ngakui keren Pak, ngakui patok, mendingin sampai ngakui pensil. Berbus di Pak belum. Nah ternyata pemilihan era ketua OSIS sekarang lebih modern. Sebenarnya pada saat saya dulu sama seperti itu. Nah tapi mulai proses ke belakang tidak dipilih secara langsung. Nah sekarang mulai lagi era modern lagi. Nah yang ini secara teknologi. Nah secara teknologi mungkin kalau dilihat kelas 5 udahlah, kalau bisa teknologi enggak juga. Dari beberapa kali saya menggunakan pembelajaran ternyata anak-anak masih juga Pak, hidup juga. Enggak seperti saya bilangkan orang-orang keren jorong LCD film enggak juga Pak. Jadi anak-anak itu senang nonton film saya, bukan senang mendengarkan pelajarannya. Hanya saya rubah belajarnya pakai saya sendiri atau modelnya biasanya di dalam video itu yang sekarang lagi kerennya, modelnya anak-anak sendiri yang saya rekam, saya buat, dan anak-anak mempelajari temannya sendiri yang ada di video. Memang butuh kerja keras, tapi yang mengediting video anak-anak sendiri. Saya menggunakan Chromebook yang diberi bantuan oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi yang editing video pembelajaran anak-anak sendiri, yang menonton anak-anak sendiri. Terus siapa saya ngedit, dia cuma senang ayo nonton video, cuma nonton senangnya aja, belajarnya tidak suka. Jadi beratnya di situ, tidak sepulus yang para kira. Nah, jadi ini termasuk tampilan kanvas seperti ini. Insya Allah ada beberapa anak yang sudah mahir. Satu, anak-anak sekarang kita udah akuilah di atas kita. Saya aja juga kadang kalau urusan aplikasi anak-anak udah jagonya di atas saya, tapi saya jangan mau kalah kita namanya guru. Ketika kita ditanya masa kita ya udahlah Bapak browsing dulu ya, kan nggak enak. Lanjut, kecuali mungkin pertanyaan yang memang luar biasa sulit, baru kita ayo kita pelajari bareng-bareng atau langsung browsing. Nah ini yang fenomenal kemarin Pak, karena saya harus bekerja sama dengan murid-murid saya macam-macam. Bukan saya jadi satu, ada yang kalangan DPR, ada Bapak Kepala Desa, orang nggak punya. Jadi saya bekerja sama Pak dengan Pak DPR untuk membooking Indomaret satu hari. Keren nggak tuh? Membooking Indomaret satu hari tidak ada pemilih. Apa yang dilakukan? Yang kami lakukan adalah ada anak-anak yang mencoba jadi kasir, jadi pegawai muda, ada yang tugasnya itu satu wawancara, terus ada lagi yang bagian tempat barang
ini saya dibantu oleh mamanya ini, putrinya DPR ini. Karena mungkin rumahnya nyewa ke sini ya, jadi aksesnya mudah. Jadi satu hari tidak ada pembeli, kami sewa untuk pembelajaran kehidupan. Gila, emang katanya ini luar biasa. Karena wali muridnya juga mendukung. Sekarang mereka sudah kelas 6 menjadi putra putrinya Bu Matus pun juga mengakui antusias angkatan ini memang luar biasa. Cetakannya luar biasa. Nah, lanjut lagi. Bahkan lebih keren ya, saya memberikan tugas. Oke, lanjut ke belakang lagi. Nah, udah selesai kan? Oke, tinggal sedikit. Bahkan lebih keren ya, saya memberikan tugas mereka wawancara Pak. Saya izin pada Pak Jumali, Pak, anak-anak akan melakukan wawancara ke puskesmas, kantor polisi, pabrik, batalion, BNP, kemudian satu lagi kalau tidak salah kantor kecamatan, ada Bapak Camat. Anak-anak ini memiliki pemikiran yang di atas nalar anak-anak. Mereka menyewa bus ini ke kantor Kabupaten Sampang tanpa sepengetahuan saya. Saat itu kalau tidak salah kita juga rekreasi berapa. Sehingga saat proses film dokumentasi saya lihat kantornya beda, bukan kecamatan. Ternyata para ini mewawancarai bagian anggota fraksi DPR. Gila, wawancaranya itu luar biasa. Padahal pertanyaannya saya nggak ingin jawab. Cuma kalau bisa kamu eksplor diri lagi saja. Cari narasumber yang tidak pernah diwawancarai dan menurut kamu sulit untuk kamu tanyakan. Ternyata dia tercetus ke gedung DPR dan satunya ke perpustakaan. Nah, mereka itu sampai menyewa bus ini dan bekerja sama dengan para wali murid yang untungnya wali murid mendukung. Nah, seperti itu. Ada juga yang nggak mendukung Pak, tapi saya juga memfasilitasi karena saya juga tidak memberatkan. Kita juga harus memahami sesuai dengan filosofisnya Ki Hajar Dewantara. Bukan Inarso saja ternyata. Kita juga harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya jadi kayak apa? Gak bisa kita paksa-paksain sedang di gunung sekat satu. Alamnya sudah seperti ini, kita sesuaikan saja. Kita maksimalkan kalau bisa. Next, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, oke, bisa sih terakhir. Mungkin ada sharing apapun, tukar pendapat yang ingin diketahui. Beberapa pertanyaan, satu bapak dan satu ibu. Monggo kami persilahkan kita sharing atau apapun karena di sini sesungguhnya banyak yang luar biasa kepada saya. Atau ujangan kepada saya, monggo saya terima. Oke, siapa Mas Saiful baru satu lagi begitu. Ya, ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk pembelajaran inovasi. Sebenarnya sudah menurut saya sendiri sudah terlalu bagus. Cuma pertanyaannya untuk kedepannya itu kan tergantung dari keadaan siswa, kemudian dari dukungan orang tua. Untuk selanjutnya yang dilakukan dukungan orang tua juga kurang maksimal seperti itu. Untuk antisipasi seperti itu mungkin depannya ya agak kurang kuat sepertinya. Untuk menyikapi seperti itu bagaimana Pak John? Untuk sebenarnya mungkin tidak mewah belum seperti itu ya. Terima kasih Pak Saiful. Yang perlu diketahui tadi itu sebenarnya bukan saya ya yang menyuruh, tapi antusias anak-anak sendiri. Saya udahlah, saya tidak menyuruh anak-anak yang lain-lain. Jangan jauh-jauh Pak, antara kelas 5 yang kemarin dengan sekarang kan berbeda. Gimana cara menyikapinya? Pertama ya kita harus memahami dulu kodrat alam dan zaman tadi. Kalau sekiranya memang wali murid tidak mengizinkan atau tidak sesuai dengan inovasi yang akan kita jalankan, kita alihkan kepada sesuatu yang sederhana tapi hasilnya akan sama-sama maksimal. Nah, inovasi itu kan tidak selamanya kita terapkan setiap tahunnya sama kayak gini aja. Nah,
biasanya setiap tahun-tahun itu saya terapkan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan anak, kondisi sekolah dan orang tua. Seperti itu sih saya. Intinya dari sekarang kan sudah ada pandangan dari pembelajaran Pak Jero. Jelas Pak. Ya. Ada kenapa kalau tidak berhasil tapi saya kecewa. Sedih nanti saya. Iya. Menangis lah. Jadi gitu. Nah, nampaknya Bapak ini udah luar biasa posternya. Udah buyutnya PPG apalagi. Nah, jadi saya juga belajar loh sama beliau tentang kelistrikan. Tuh. Jadi ketenangannya, maklum Pak saya kan masih muda, masih agak menggebu-gebu. Nah, Bapak yang satu ini udah sangat dewasa sekali. Nah, adaptasinya cepat ke diri satu, apalagi dengan ibu yang di depan ini mau tanya ibu. Enggak, iya. Terima kasih sebelumnya. Selama Pak Jero dari awal sampai akhir saya memang terharu banget bagaimana perjalanan Pak Jero selama dari SD itu memang mulainya memang dari nol sampai sukses seperti ini. Malah lebih dulu Pak Jero lah dari saya. Saya masih banyak juga belajar sama Pak Jero. Di sini saya memang bukan mau bertanya ya, saya memang mengutarakan apa adanya. Saya tuh memang Bapak Mas ya, senang sekali jika pada itu ada aksi baru atau pembelajaran baru. Jika saya ada waktu senggang seperti hari Rabu apa saya lihat tek-tek kita ada hal baru, saya selalu masuk Pak. Tunggu di belakang waktu Pak Jero belajar. Memang eranya eranya sekarang itu memang untuk anak-anak bagaimana untuk mencuri hati anak-anak, bagaimana bersemangat. Dialah Pak tahu memang kalau saya itu memang agak ke gunung, zaman-zaman berkedah belajarnya. Dengan centilan ikuti perkembangannya Pak Jero, alhamdulillah. Di sedikit demi sedikit mau berubah. Bagaimana caranya untuk anak-anak itu tetap semangat? Akhirnya Pak ya dari 2 tahun sampai sekarang saya masih mengikuti pelan-pelan karena memang dengan kesibukan saya sendiri belum sampai 100% mengikuti seperti Pak Jero. Sampai kemarin Pak memang saya setiap tahunnya nih sistem pembelajarannya saya ubah-ubah. Sampai ada komplain dari anak yang sekarang jadi anaknya Pak Jero. Ibu, kenapa dulu saya seperti itu? Iya, anak seperti itu, biar ada perubahan seperti itu. Memang untuk Pak Jero ini bisa dibuat motivasi untuk teman-teman se-SD itu, apalagi untuk bisa membawa kita ke Pak Jero. Di GTT itu katanya Pak Jero, gue sudah GTT, gitu Pak. Biar sama-sama semangat. Otomatis kalau kitanya sendiri sudah semangat, insya Allah siswanya pun bersemangat, tidak vakum. Jadi bukan ibu-ibu aja. Otomatis anak-anak sekarang itu Pak siswanya sudah penanarannya tinggi. Otomatis apa jadi dia jangan boleh, boleh kecil-kecil aja mas ngomong itu Pak. Tapi alhamdulillah tidak Pak. Memang salut pada perjalanannya Pak Jero. Insyaallah teman-teman GTT mempunyai semangat seperti Pak Jero. Saya agak kesinggung juga dari Pak Jero itu bilangnya apa penggerak ini. Soalnya saya kaget juga Pak, bukannya saya sok sombong gimana. Soalnya kemampuan saya itu tidak ke situ. Mbak, kamu buka, kamu kartu ini. Aduh apa? Saya tahu Pak, IQ saya itu tidak seperti itu. Saya Pak Jero pakai alon-alon. Ya itu kalimat. Itu kalimatnya sudah berangkat. Pakai alon. Ya, akhirnya saya ikuti katanya Pak Jero. Ya, terima ndaknya. Ini terakhirnya kartu tidak ada. Pustiarlo. Coba Pak Jero. Mudah-mudahan dengan SD Negeri 1 dengan adanya Pak Jero yang GTT pula yang menjadi motivasi untuk wilayah kita atau kecamatan. Jadi GTT itu tidak dikatakan apa ya asal-asal GTT aja.
gitu Pak, biar sama-sama belajar, mau belajar untuk berubah. GTT layaknya guru sungguhan gitu. Ya mudah-mudahan Kak Jero tidak malas untuk memberitahu kepada GTT yang lainnya. Hanya itu saja Pak Jero. Oke, terima kasih Bu Dini. Ya Bu Dini ini Pak juga salah satu orang yang dulu saya kalau Bu Dini Alfia, apalagi Pak Jumali wali kelas saya. Nah jadi yang mendobrak jiwa kesenian saya dari saya lahir beliaulah Pak. Yang kalau orangnya Jero dia atas panggung pakai dasi pegang mic, sekarang enggak Pak. Jadi saya lebih nyaman mengajar senang dengan anak, lebih ceria dan terbebani dengan manajemen di belakang saya. Karena bagi saya kerja siang malam itu di bawah manajemen lebih berat. Bayangan orang kalau di sekolah lebih berat. Enggak, di sekolah itu senang ketemu anak-anak sakit tuh hilang, ketemu guru-guru senang. Karena di Jerpisah itu saya seperti keluarga Pak, seperti orang tua saya, saudara saya, bukan seperti lembaga. Jadi saya juga belajar, diajari, mendengarkan. Oh ya, jadi seolah-olah saya bukan partner kerja ya, cuma saya juga masih dibimbing lah istilahnya oleh para senior. Nah itu yang selalu ya Bu Nining, terima kasih. Saya juga berharap seperti itu. Jadi image GTT yang negatif bisa lebih luar biasa. Tapi ada kata saya tadi harus bergerak dari hati dulu, baru kita berhasil atau enggak ya bergerak dulu ya. Nah kalau kita sudah bergerak, tapi kita tidak boleh sombong karena kita membuktikan aja berhasil enggak terserah nanti. Karena kalau sombong itu pasti akan menjatuhkan kita sendiri, bunuh diri lah istilah seperti itu. Nah, terakhir karena sudah mau penutup, banyak sekali hal luar biasa yang tidak saya utarakan sebenarnya hari ini akan saya utarakan. Di grup penggerak itu Pak tidak sesulit yang dibayangkan orang. Pertama, untuk uang pulsa ada Pak lain, untuk uang seminar seperti ini untuk motivasi guru yang lain. Nah, jadi makan enak, semua makan, uang cemilan, makan, pulsa, semuanya kita tenang, uang makeup yang dulu. Uang makeup pun ini takut itu Pak, uang makeupnya takut nggak ada. Ada kok tenang, bahkan kalau seminar biasa minumnya air putih, coba tebak. Kalau grup penggerak apa minumnya? Susu beruang dan madu. Setiap pertemuan madu DJ, susu beruang, madu DJ, susu beruang. Makanya bukan nasi kotak Pak, jelas prasmanan, minimal padang sampai sakit perut. Jadi have fun aja. Kalau saya sih enjoy aja Pak, karena yaitu saya kembali apa yang direncanakan pemerintah dan Allah pasti akan punya ujung yang baik. Tidak mungkin pemerintah merencanakan sesuatu yang salah, ya udah rencanain nanti ya udah terserah. Gak mungkin, pasti punya tujuan yang baik. Terakhir mungkin ada sesuatu yang ditanyakan atau kita sharing lagi? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih Bapak Ar selaku pengawas, Pak Jumali. Saya masih membutuhkan doa dan membutuhkan semangatnya agar saya bisa kuat ke depan. Ada tambahan? Terima kasih. Seminar yang dilaksanakan oleh Pak Joko pada siang hari ini, meskipun butuh singkat tapi padat, ya. Jadi memberikan inspirasi pada kita semua untuk ke depan bisa berbuat seperti Pak Joko yang mudah-mudahan. Selanjutnya hanya memberikan saran saja Pak Joko. Setiap kegiatan kalau bisa yang terlalu besar ditandai dengan banner. Ya, dengan banner ini bukti fisik, bukti fisik. Nah, ini sebagai bukti KKD meskipun ada ini tidak pernah menggunakan eman itu. Paling harganya 20.000
kali 2 meter ini 40.000 di barat timurnya uang bensin itu. Ini bukti fisik dokumentasinya ada. Terus yang kedua, kalau ada seminar jangan ada nuansa mendadak, maksudnya udah ini tidak nyaman sampai ngambil salinan dua bisa bisa bentuk bau kopi main nggak bisa beli. Jadi saya tetap, karena saya juga antusias dan dukung sekali kan, kalau kegiatan positif seperti ini saya senang gitu. Jadi saya bagaimana caranya sekiranya jam 10 saya selesai ini, ayo mulai seperti itu, karena memang kendalinya saya kalau begitu. Ayo betul lah selfie seperti di event itu selfie masuk kalender, jadi semangat semuanya. Ya akhirnya alhamdulillah hanya bisa bermain 2 kali menang, tak sampai long set. Yang putrinya bela kita tim 1 ya, tim kita menang, terus putranya tak sampai long set, main 2 kali menang. Jadi besok tinggal final. Itu jadi konfirmasi dulu, takut berhalangan, karena memang kalau membutuhkan, kalau tidak membutuhkan kepala sekolah atau Pak Pengawas ini agendanya cukup banyak. Seperti Pak ada mobil diriku dan mendadak sebab kebaikan uang undangan melalui WA. Besok ada pelaksanaan debat KM di Dinas, kan seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa jalan dengan baik dengan koordinasi yang baik, ya artinya bisa sukses. Amin. Bila jatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokowi. Saya senang kalau ada masukan. Artinya saya bisa lebih memperbaiki ke depannya. Sebenarnya sudah ada di dalam otak saya, cuma eksekusinya mungkin karena kegiatannya sangat padat dan saya juga kemarin sedang ada musibah, jadi ya seusaha. Makanya saya sangat berterima kasih yang sangat luar biasa kepada bapak-bapak yang ada di depan sudah menyempatkan waktunya. Karena sudah selesai terakhir kali, mungkin pembacaan doa saya persilahkan pada Ustaz siapa mungkin yang mau. Ustaz Baby, saya mohon untuk memimpin doa terlebih berkah. Ya doa sedikit simpel, doa penutup Ustaz sedikit. Di depan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa waqina al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh para bapak, para ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kita akan bertemu lagi di diseminasi modul 2 di bulan berapa nanti akan saya informasikan kembali, tentunya dengan persiapan yang akan lebih matang lagi sesuai dengan arahan dari Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Akhirul kalam.